sahabat saya. Ya, itu kalau orang kerja terus nggak bisa bermanfaat bagi saudara. Begitu juga nanti ketika pulang ke Indonesia, alhamdulillah pulang ke Indonesia tinggal sakitnya, balik ke Indonesia sakit, harusnya bermanfaat bagi istrinya, bermanfaat bagi anak-anaknya, bermanfaat bagi orang tuanya, keluarganya. Itu sangat disayangkan. Maka di sini kita harus pintar-pintar ngatur. Saya di sini kerja segini harus ada istilahnya, istilah jasmani, istirahat rohani. Secara rohani seperti ini. Memang sudah alhamdulillah ada ustadznya, ada pembimbingnya, ada gurunya. Itu gunakan sebaik-baiknya. Nah, orang-orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupannya, ini yang dikatakan oleh ulama bahwasanya qad mata qaumun wa ma matat makarimuhum. Qad mata qaumun wa ma matat makarimuhum. Ada sekelompok orang itu secara lahiriah, secara jasmani dia sudah meninggal, sudah dikubur di bawah tanah. Tapi wa ma matat makarimuhum, dan tidak akan mati, tidak akan hilang kebaikan-kebaikannya, kemuliaan-kemuliaannya tidak akan hilang. Seperti Rasulullah SAW, beliau meskipun sudah meninggal ribuan tahun silam, tapi ya kebaikannya, amal-amal yang sudah beliau kerahkan sama hidup beliau sampai sekarang masih ada dan akan terus ada sampai hari kiamat. Kita harus juga seperti itu. Orang-orang yang meskipun sudah meninggal pada lahirnya, secara zahirnya sudah meninggal, tapi pada hakikatnya makarim, kebaikannya, amal-amal solehnya tidak akan mati. Maka dari itu, saat inilah waktunya kita untuk mencari bekal untuk menjadi orang-orang yang tidak akan hilang, tidak akan mati kebaikan-kebaikan yang sekarang sudah diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa istiqomah di masjid, bisa sering ke masjid, atau yang bisa punya waktu luang untuk ke masjid, ini gunakan untuk sebaik-baiknya. Ini fursah atau kesempatan bagi kita. Yang bisanya masak ya masak, bisanya bersih-bersih ya bersih-bersih, bisanya cuma meramaikan majelis, itu juga berani. Orang-orang yang seperti ini yang nanti meskipun dia sudah meninggal, tapi amal-amal solehnya, amal-amal jariahnya tidak akan meninggal. Tapi kita jangan sampai menjadi orang yang kedua. Katanya ulama, ada golongan orang yang kedua. Wa qad asha qaumun wa hum fi nasi amwat. Banyak orang itu secara lahir hidup di tengah-tengah kita, tapi wa hum fi nasi, pada hakikatnya wa hum fi nasi amwat. Pada hakikatnya dia seperti orang mati, seperti mayit, gak bermanfaat sama saudaranya sama sekali. Mayit itu apa manfaatnya? Banyak orang hidup ya kita kenal, cuman gak bisa manfaat pada saudaranya. Itu salah satunya. Contohnya gampang. Contohnya hukumnya seperti ini. Kerja kok hidupnya dengan mesin, sahabat karibnya mesin, nggak bisa bermanfaat bagi saudara. Padahal manfaat bagi orang lain itu kan banyak caranya. Sampai kita sering dengar dari guru-guru kita bahwasanya Rasulullah telah bersabda bahwasanya senyummu saja pada saudaramu itu sedekah. Bagaimana mau senyum, nggak tahu, nggak pernah ketemu orang, ketemunya mesin.
Senyum sama mesin. Dan saya ketemu Gerinda terus ya. Meskipun senyumnya tiap hari senyum ketemu. Ketemunya benang terus. Ada nilai ibadahnya. Beda kalau orang waktunya sudah minimal malam Ahad, Bismillah, mau sholat, Bismillah ke Al-Barakah masjid. Ketemu temennya, gimana kabarnya? Senyum. Niat lillahi ta'ala. Sholat. Oh itu. Waktunya mau tidur, saya biarkan. Saya siapkan. Saya hidupin kemanasnya. Tapi jangan sampai lupa. Ngeblasen panas. Nah ini kita jangan sampai menjadi orang yang kedua ini. Waqat asya qaumun wa hum fil nasi amwatun. Banyak orang yang hidup tapi pada hakikatnya dia tidak bermanfaat bagi orang lain, tidak bermanfaat bagi umat muslim, tidak jauh, tidak ada bedanya dia seperti orang-orang yang sudah mati. Tidak ada manfaatnya. Terakhir hadirin rahimakumullah, salah seorang ulama namanya Imam Mujahid. Imam Mujahid itu muridnya dari sahabat Ibnu Abbas. Pernah dengar sahabat Ibnu Abbas? Sahabat Ibnu Abbas itu terkenal dengan julukan Turjumanul Quran. Orang sahabat yang paling handal dalam ilmu tafsir Al-Quran. Turjumanul Quran. Beliau ini orang yang paling handal dalam masalah ilmu tafsir Al-Quran. Nah, muridnya beliau ini yang namanya Mujahid, beliau mengatakan, ij'al dunyaka junnatan lidinika wa la taj'al dinaka junnatan lidunyaka. Maknanya kurang lebih, jadikanlah duniamu itu sebagai benteng untuk agamamu. Dunianya dibuat benteng untuk menjaga agamanya. Bukan baliknya, agamanya dijadikan benteng untuk dunia. Orang sekarang kan banyak yang baik ya, untuk menjaga dunianya agar tetap lancar, dia menjadikan agamanya sebagai benteng. Agamanya dijual, agamanya diobral buat menjaga agar dunianya, dananya tetap lancar. Kita sebagai orang mukmin, orang muslim, seharusnya kita jadikan dunia ini sebagai benteng, sebagai penjaga agama. Keluarnya orang sekarang kerjanya kerja bismillahirrahmanirrahim, saya niat kerja pertama untuk kewajiban nafkahi keluarga, sudah berkeluarga. Yang kedua untuk menjaga diri, menjaga agama. Dari apa? Dari yang namanya tamak, atau apa namanya? Mengharap harta orang lain. Kalau orang nggak punya pekerjaan, kadang pikirannya bagaimana untuk mendapatkan pemberian dari orang lain. Itu nggak baik. Maka dari itu kita cari harta. Pada secara lahir kita yang dicari harta, tapi kalau orang punya ilmu, tidak hanya harta yang dia cari, tapi memang tujuannya harta ini digunakan untuk menjaga agama. Diceritakan seperti ya kama fa'ala ahadus sahabat, diceritakan salah satu sahabat itu yang bernama Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi, beliau ini ketika mendengar Suhaiti itu Suhaib, insya Allah bisa nanti untuk tafaul, untuk ada apa artinya tafaul? pembandingan. Tujuan agar biar seperti beliau, namanya ditambah Suhaib. Di Lampung itu, bukan Arumi.
Alam bumi. Dia sahabat sore ini ketika mendengar Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, beliau ingin ikut hijrah juga. Tapi beliau ketika mau hijrah dihalangi oleh kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy ini mengatakan, kami tidak akan membiarkan kamu pergi ke Muhammad, pergi hijrah bersama Muhammad, kecuali kamu tinggalkan semua hartamu di kota Mekah. Kalau sekarang jangan bisa dibilang gini, kamu gak boleh balik ke Indonesia, semua hartamu ditinggal di sini. Mending cari lagi di Korea. Nah, ini Suhaib Ar-Rumi, subhanallah. Ketika digitukan sama orang Quraisy, apa dia yang dia lakukan? Dia tinggalkan semua hartanya. Di Madinah cuma bawa dirinya saja, sampaikan. Ini bukti bahwasanya seorang mukmin itu, dunia itu bukan tujuan utama. Bukan berarti kita mengatakan bahwasanya jangan cari dunia, enggak. Memang kita boleh mencari dunia, tapi jangan lupa dunia itu kita jadikan apa? Tameng. Perantara. Dijadikan alat untuk menjaga agama kita, untuk agar kita ibadahnya lebih khusyuk. Beberapa orang kalau saya tanya, kadang orang kalau sudah kerjanya mapan, gajinya juga mapan, insya Allah kalau di musola itu anteng ibadahnya, tenang, Allahu Akbar itu sudah tenang. Jadi coba gajinya habis ribut sama sajangnya masalah gaji. Kira-kira ketika Allahu Akbar itu yang dibikin Gaji. Nah itu makanya ketika kita sudah mencari harta dan itu kita sudah dapatkan, tujuannya jangan lupa tujuan awalnya agar ibadah kita lebih tenang, lebih khusyuk. Salah seorang ulama besar mengatakan bahwasanya dunia karrohina, dunia itu ibarat tunggangan, hewan tunggangan, ibarat kendaraan. Kalau sekarang ibarat mobil. Idza raqibtaha hamalatka. Kalau kita naiki mobil itu, dia akan mengantarkan kita ke tempat yang kita tuju. Tapi kalau sebaliknya, kalau dia mengendarai kita, gimana? Mobilnya mengendarai kita, mobilnya kita panggul, kita bawa, gimana? Ini idza wa idza raqibatka qatalatka. Kalau dunia itu, kalau hewan tunggangan atau kendaraan itu mengendaraimu, akan membunuh. Seperti itulah dunia. Dunia itu harus kita jadikan seperti mobil yang bisa mengantarkan kita untuk khusyuk ke mushola, untuk khusyuk ke masjid, untuk khusyuk ibadah, untuk khusyuk dalam amal-amal soleh. Jangan sampai sebaliknya. Karena dunia, kita disetir dunia. Waktunya refreshing malam Ahad di Al-Barokah. Kopi. Ya. Waktunya untuk istirahat, untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala buat. Maka dari itu semoga harta-harta yang sudah kita usahakan, kita kumpulkan ini memang benar-benar menjadi kendaraan kita untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan harta-harta inilah yang akan menjadi harta-harta yang barokah. Amin. Jadi kita sebagai jamaah al-barokah. Jadi Mas Ewo ya tadi ketika hari ini bilang kamu itu sebenarnya saya bukan kamu. Jamaah yang baru pulang kampung. Saya lebih senang gitu.
sini tidak lain, tidak ada bedanya seperti hanya saya kembali kepada keluarga. Masuk. Ya, semoga dunia harta-harta yang sudah kita kumpulkan ini menjadi harta yang barokah dan mengantar kita untuk menjadi mukmin yang lebih khusyuk ibadahnya, lebih soleh, lebih banyak amal ibadahnya, lebih banyak amal solehnya, sehingga kita menjadi orang-orang yang seperti tadi, meskipun sudah meninggal tapi tidak akan meninggal, tidak akan hilang kebaikan-kebaikan amal-amal solehnya, amal-amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.